Ada kabar bagus, Bos. Katakan. Saya sudah menemukan alamat kantornya Sakti di Jakarta. Bagus sekali. Sarah, sebentar lagi kita akan bertemu di Jakarta. Sarah, sejauh apapun kamu pergi, kamu pasti akan kembali padaku. Karena hidupmu sudah ditakdirkan milikku. Tidak akan lama kau bersama dengan Sakti. Aku akan membawamu kembali ke Nepal bersamaku. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Sakti, saya ingin bertemu dengan Sakti. Apa sudah buat janji dengan Pak Sakti? Saya tidak ada janji dengan Sakti. Kalau begitu, Bapak harus membuat janji dulu dengan Pak Sakti. Katakan padanya Zakir ingin bertemu. Saya tidak perlu membuat janji dulu dengan Sakti. Maaf Pak, itu prosedur. Bapak harus membuat janji dulu dengan Pak Sakti. Saya adalah Zakir. Dan tidak ada yang bisa menghentikan Zakir bertemu dengan siapapun di dunia ini. Pak! Pak Satpam! Pak! Tolong Pak! Hei, kenapa teriak-teriak? Ada apa, Mbak? Pak, tolong ngusir orang ini Pak. Dia maksa masuk bertemu Pak Sakti. Maaf, Pak. Silakan keluar. Tunggu dulu. Katakan pada Sakti, Zakir ingin bertemu. Lepaskan. Silakan, Pak. Lepaskan. Cepat, hubungi Sakti. Zakir ingin bertemu. Lepas. Siapa yang pegang saya? Ada apa ini? Lepas. Beliau memaksa masuk bertemu Pak Sakti, Pak. Siapa dia? Sepertinya dia bukan orang sini. Aku jadi penasaran. Biar saya ngurus. Bapak bisa kembali kerja. Baik, Pak. Bisa kita bicara di tempat lain. Saya mau bertemu dengan Sakti, bukan orang lain. Saya adiknya Sakti. Oh, kamu adiknya? Ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu nggak mau, saya bisa panggil security lagi untuk usir kamu dari sini. Ya. Dan itu artinya kamu nggak akan bisa ketemu dengan Sakti. Baiklah. Bagus. Permisi Bu, Iya Mbak, saya mau beli kentang sama tomatnya sekilo saja ya. sebentar ya. Dia tidak mengikuti aku lagi. Kamu nyariin aku? Oh, siapa yang mencari kamu? Aku sedang belanja di sini. Atau jangan-jangan kamu ya yang mengikuti aku terus? Aku ngikutin kamu. Enggak. Aku nungguin kamu dari tadi. Kamu dari tadi menunggu aku. Memangnya kenapa? Aku mau ngajakin kamu jalan. Kamu mau ngajak aku jalan kemana? Lagi pula kita kan baru kenal. Kenapa? Maaf ya, aku tidak mau jalan dengan orang asing. Aku tuh ngajakin kamu jalan supaya kita ini nggak asing lagi. Makanya aku ngajakin kamu jalan. Ini, gimana kalau ntar jam 5 sore aku tungguin kamu di sini? Tidak, aku tidak mau menunggumu. Oke, nggak apa-apa. Aku bakalan tetap nungguin kamu di sini. Mbak, ini belanjaannya. Mas, kentang sama tomatnya mau beli nggak kayak kemarin? Yaudah Bu, saya beli 1 kilo lagi ya. Kembalinya Mbak. Mas, kayaknya belanja di sini cuman ngarepin cewek itu doang ya, yang cantik. Iya Bu, tapi ngilang mulu. Carilah kalau demen Mbak. Ini kembalinya. Bapak, kesini lagi ya.
Anak muda sekali. Siapa kamu? Dan apa tujuan kamu datang ke sini untuk menemui Sakti? Katakan saja pada Sakti untuk mengembalikan apa yang dia curi. Tunggu. Saya nggak tahu apa-apa soal itu. Memangnya apa yang sudah Sakti curi dari kamu? Sudahlah, kamu itu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu jangan bohong pada saya. Buat apa saya bohong sama kamu? Kalau saya tidak peduli dengan kamu, saya sudah biarkan kamu digeret satpam keluar dari kantor ini tadi. Memangnya apa yang sudah Sakti curi dari kamu? Sarah. Dia sudah mencuri Sarah dari saya. Sarah milik saya. Oh, dia mencari perempuan Nepal itu. Itu sebabnya saya datang kemari. Saya datang untuk mengambil Sarah kembali. Sakti sudah mengambilnya dari saya dan menikahinya. Kamu jangan bicara macam-macam ya. Sakti sama sekali tidak menikah di sana. Jadi begitu. Jadi dia merahasiakan pernikahannya dengan Sarah dari semua keluarganya di sini. Dasar laki-laki pengecut. Apa kamu yakin kalau Sarah benar-benar ada di Jakarta sekarang bersama Sakti? Tentu saja. Sarah sekarang tidak ada di Nepal. Jadi jelas Sarah sekarang bersama Sakti di Jakarta. Jadi Sarah dan Digi masih ada di Jakarta? Saya nggak percaya sama kamu. Saya datang bukan untuk membuatmu percaya. Itu semua terserah pada kamu mau percaya atau tidak. Saya mau mengambil kembali calon istri saya. Makanya saya ke Jakarta. Oh, jadi dia calon suaminya Sarah. Dan sepertinya dia serius. Tunggu. Ini kantor, tolong jangan bikin keributan di sini. Kalaupun Sakti merahasiakan soal ini, dia pasti punya alasannya. Tolong rahasiakan soal ini kepada siapapun. Saya perlu tahu lebih banyak soal ini. Apalagi yang mau kamu ketahui? Semuanya. Saya perlu tahu semuanya. Tapi sebaiknya kita jangan bicarakan di sini. Kita cari tempat lain. Percayalah, saya ada di sini untuk bantu kamu. Saya ingin masalah ini selesai secara baik-baik. Oke? Oke. Kita ketemu setelah jam kantor. Ada nomor kontak yang bisa saya hubungi? Terlaluan. Ternyata dua perempuan itu masih ada di Jakarta. Kira mereka udah balik ke Nepal. Aku harus kasih tau mama soal ini. Halo, Zidan. Halo, Ma. Ma, ada berita buruk, Ma. Berita buruk apa, Zidan? Ternyata Sarah dan Digi masih ada di Jakarta sekarang, Ma. Apa? Yang bener kamu? Bener, Ma. Barusan aja ada calon suaminya Sarah datang ke sini dan maksa buat ketemu sama Sakti, Ma. Calon suami? Mama jadi bener-bener gak ngerti. Coba kamu jelasin ke Mama yang bener. Jadi gini, Ma. Sewaktu di Nepal, Sarah itu sebenarnya sudah mau menikah dengan orang yang namanya Jakir. Tiba-tiba Sakti datang sana dan akhirnya mereka berdua menikah di sana, Ma. Keterlaluan si Sarah. Udah punya calon suami masih aja godain Sakti. Terus kita harus gimana? Tenang dulu, Ma. Aku udah janjian sama Jakir sore ini. Kita harus dapetin informasi lengkap dari dia, Ma. Dan kita bisa manfaatin Jakir, Ma.
kita bisa manfaatin dia untuk bawa pulang Sarah ke negaranya, Ma. Kamu benar. Kalau gitu nanti Mama ikut, ya. Oke, Ma. Nanti sore ya, Ma. Kak? Udah datang pagi-pagi, Kak? Kok tumben langsung ke ruangan aku? Tadinya aku mau kamu baca berkas ini, tapi kamu kelihatannya panik. Ada apa? Oh, enggak. Barusan Mama telepon. Dia minta aku temenin Mama ke dokter. Tapi sewaktu tadi aku berangkat, kelihatannya Mama baik-baik saja. Ada apa? Iya, mungkin karena pusingnya tiba-tiba dadakan, makanya Mama langsung telepon aku, Kak. Oke, setelah nanti dari dokter, kamu katakan Mama untuk istirahat. Ya udah, aku langsung pergi ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jam 4 sore nih. Kayaknya aku harus buru-buru ke pasar buat nungguin dia. Itu Surya. Kayak dia mau pergi deh. Kan kemarin dia ngomongnya nggak bakalan dateng. Tapi nggak apa-apa. Aku akan tetap ke pasar buat nungguin dia sampai dia datang. Yaudah, cepetan kita ikutin. Ayo, cepet. Dokter Nadia, pokoknya aku mau Sarah itu mendapatkan vitamin yang paling bagus untuk kandungannya ya. Raya, kamu tenang aja. Aku udah siapkan vitamin yang terbaik buat Sarah. Oh ya dokter, aku juga minta ya suplemen makanan atau apa gitu pokoknya untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Ya Allah, menantuku hamil. Aku harus kasih tahu Hilda. Oke, akan aku siapkan ya. Makasih ya dok. Soalnya aku mau calon bayinya ini sehat. Karena ini kan cucu pertamanya Pak Adiaksa. Pasti mertua aku pengen dong calon cucunya itu sehat. Oke, aku ngerti. Kalau gitu aku siapkan resep vitamin yang baru ya. Makasih banyak ya dok. Ya udah, biar nanti suami aku aja ya ngambil vitaminnya ke sana. Oke, baik. Kalau gitu aku telepon suami aku dulu ya. Yuk, bye. Halo? Halo sayang, kamu masih di kantor? Iya, aku masih memeriksa beberapa berkas penting. Memangnya ada apa? Ini nanti pas kamu pulang, kamu sekalian ke rumah sakit ya. Sekalian itu tuh kamu ketemu teman kamu, Dokter Nadia. Dokter Nadia? Untuk apa? Aku mau minta tolong nanti kamu ambilin vitamin ya buat Sarah. Oh, supaya aku dapat diskonan kalau dokter itu beneran teman aku, begitu kan? Iya, lumayan kan dapat diskon. Raya, terima kasih ya, kamu sudah baik sekali sama Sarah. Sayang, aku itu udah nganggap Sarah lebih dari saudara. Jadi aku itu juga harus menjaga kesehatan kandungannya. Karena dia itu adalah anak suamiku dan calon cucu pertama keluarga Adiaksa. Aku beruntung punya istri seperti kamu. Sama-sama suamiku. Yaudah, kalau gitu kamu cepetan Gi, selesain urusan kamu ya. Biar kamu cepet ke rumah sakit. Oke? Oke, sampai jumpa ya sayang, bye-bye. Bye. Love you. Awas saja kalian perempuan Nepal. Kalian merasa aman karena saya tidak tahu kalian ada di mana. Tapi saya akan menemukan kalian. Ma, apa ada kabar gembira? Si Raya lagi hamil. Hah? Raya hamil? Iya. Tadi Papa dengar Raya ngomong sama dokternya. Dia minta kayak vitamin-vitamin gitu untuk hamilan. Astaga.
Masalah Sarah saja belum selesai. Sekarang ditambah lagi masalah Raya yang sudah hamil. Mah, kok diem aja? Bukannya seneng? Ya pasti Mama seneng lah, Pak. Cuman tadi Mama kaget aja secepat ini mereka punya anak. Oh, bagus dong kalau gitu. Ya bagus lah, Pak. Mama ini kan juga udah gak sabar pengen gendong cucu. Udah, kita doa aja ya. Supaya semuanya sehat-sehat, baik-baik aja. Amin. Ya udah, Pak. Mama izin dulu pergi ya. Mama mau kemana? Mama mau ada arisan biasa, ya? Ya, sudah. Dah. Mari Nyonya. Aduh Harun, apa-apaan sih? Pakai payung segala itu udah sore. Nggak ada juga tuh, matahari udah nggak ada. Sinar mataharinya emang nggak ada Nyonya. Tapi Nyonya itu harus tetap terlindung dari angin sore. Emang kenapa sama angin sore? Angin sore itu nggak bagus buat kulit. Mang Harun kan nggak mau kalau kulit Nyonya ini cerah merona ini pudar terbawa angin sore. Harun, udah deh. Kamu tuh lebay tau nggak? Saya ini lagi buru-buru. Kamu tuh ganggu aja sih. Minggir. Nyonya Hilda emang makin cantik kalau ngomel begitu. Ketus banget. Jadi geli aku. Aduh, bagaimana ini? Aku ke pasar tidak ya? Kalau aku tidak datang, dia pasti akan menunggu terus di pasar. Aduh, bagaimana ya? Sarah, iya Sarah. Sarah. Iya, Diji. Ada apa? Kamu kelihatan cemas sekali. Aku masih tidak yakin akan pergi. Bagaimana ya? Bagaimana apanya? Kamu ingat tidak laki-laki kemarin yang aku ceritakan sama kamu itu? Maksudnya laki-laki yang kamu temui di pasar? Iya. Kenapa lagi dia? Apa dia masih mengganggumu atau berbuat kurang ajar? Tidak, Sarah. Dia tidak menggangguku. Justru dia itu mau mengajakku untuk berkenalan. Dan sepertinya dia itu laki-laki yang baik dan sopan. Baguslah, artinya kamu punya kenalan baru di sini. Sebenarnya aku tidak sengaja bertemu dia. Tapi kamu setuju kan kalau aku berkenalan dengan laki-laki itu? Kamu tidak marah kan? Aku setuju saja. Tidak ada salahnya kan kalau berteman? Ah ya sudah. Soalnya jam 5 ini dia mau mengajakku jalan-jalan untuk melihat kota ini supaya aku tahu lebih banyak soal kota ini. Ya ampun Diji, itu kan sebentar lagi. Iya. Tapi aku masih bingung mau ke sana atau tidak. Sudahlah Diji, buat apa ragu-ragu sekarang, cepat siap-siap. Iya, Sarah, tadi aku masih mikir-mikir mau datang atau tidak. Sudah, sana cepat temui dia. Jangan sampai teman baru menunggu. Ayo jalan, silakan. Baiklah, aku pergi. Sekarang aku mau siap-siap dulu. Iya, silakan masuk. Sorry dokter. Oh, silakan duduk, Pak. Oke. Oh ya dokter, nama saya Sakti, suami dari Sarah. Oh iya, istri Anda yang satu lagi? Iya, namanya Raya. Iya, Ibu Raya meminta saya menyiapkan resep vitamin untuk Ibu Sarah. Dan dia minta vitamin yang terbaik. Sebentar ya. Ini resepnya saya tuliskan ya Pak. Ini dia Pak. Semoga bayi Bapak dan Ibunya selalu sehat. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama Pak. Selamat sore. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Wow, Diji, kamu cantik sekali. Kamu bisa saja. Yang benar. Benar, aku serius. Ternyata kalau kamu dandan, kamu itu cantik juga. Ya ampun, Sarah.
Tentu saja aku harus dandan. Aku kan akan bertemu dengan teman laki-laki yang baru. Memangnya tidak boleh ya kalau aku dandan cantik seperti ini? Jangan-jangan kamu juga suka sama teman baru kamu. Sampai dandan secantik ini. Sarah, siapa yang suka dengan laki-laki itu? Kami hanya berteman saja. Iya. Lagi pula, kalau aku cuma ingin berdandan sedikit saja, tidak apa-apa kan? Diji, sebentar lagi jam 5, nanti terlambat kamu. Oh ya ampun Sarah, kenapa jadi kamu yang repot? Kalau pertama kali bertemu itu sebaiknya jangan sampai terlambat. Nanti kalau dia kecewa, bagaimana? Kamu yang menyesal. Iya, Ya kan? iya. Lagi pula, ini juga sudah mau berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira dia ada nggak ya? Ya, semoga dia ada di tempat biasanya. Si Surya mau kemana ya kira-kira? Masa dia mau belanja lagi sih? Apa jangan-jangan dia mau janjian sama seseorang di pasar? Mending kita ikutin dia aja deh. Itu kan mobilnya Vindi. Mau apa dia di sini? Aku harus cari tahu apa yang dia lakukan. Kenapa dia tidak ada di dalam mobil? Kemana dia? Vindi! Vindi! Mana lagi nih si Surya? Gue yakin ya, dia tuh kesini karena mau ketemu sama cewek. Ya tapi siapa? Tenang, Vin, tenang. Pokoknya hari ini kita harus tahu siapa orang yang ditemui sama Surya. Yaudah kita cepet-cepet cari Surya. Karena gue gak bakal percaya sebelum gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Senang akhirnya kamu bisa datang. Soalnya kalau aku tidak datang, nanti kamu bisa menunggu aku di sini sampai besok pagi lagi. Apapun alasannya itu nggak penting. Yang penting kamu sekarang datang di sini. Hai, Surya. Diji. Maaf. Kita jalan yuk. Kemana? Keliling Jakarta. Oh, boleh. Mobil aku di sana, jadi kita ke sana dulu. Ayo. Vindi, Kak Sakti? Ngapain Kak Sakti di sini? seharusnya kakak yang tanya. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya pulang ke rumah malah keluyuran. Gini Kak, kita kan mau belajar masak. Jadinya kita mau belanja di sini, ya kan? Benar begitu? Iya betul tuh, Kak. Nah itu tuh tokonya. Kita mau beli di situ, Kak. Tuh kan, bener kan Kak? Namanya juga perempuan kan harus pinter masak, iya nggak sih? Vin, itu Surya mau pergi. Surya! Tuh kan, kamu bohong. Terus gimana dong? Aduh, ya kan dia pergi. Vindi, siapa dia? Nggak Kak, bukan siapa-siapa kok. Kakak tidak mau kamu pergi sebelum kamu jujur. Kamu tidak mau belanja kan? Iya Kak, aku kesini itu sama teman-teman karena ngikutin teman aku dari kampus. Tapi dia udah pergi tuh. Kenapa tidak bicara dari tadi? Kenapa harus berbohong sama kakak? Jadi sebenarnya itu tuh gebetannya Vindi, Kak. Ya cuma Vindinya dicuekin gitu aja. Ya, abisnya kan aku malu Kak. Masa aku mau cerita sama kakak kalau aku lagi ngejar-ngejar cowok yang cuekin aku? Jadi kamu lebih pilih berbohong daripada kamu malu, begitu? Ya, terus gara-gara kakak nih, cowoknya pergi kan? Yaudah, yuk kita cabut aja yuk.
kan Surya udah nggak ada kan? Mana kita nggak tahu lagi di jalan sama siapa, mau kemana. Ya udahlah, Vin. Kan masih ada hari lain. Besok-besok kita bisa ikutin dia lagi kan? Terus kalau misalnya besok dia udah jadian sama cewek lain gimana? Ya udahlah, ini kita cabut aja yuk. Assalamualaikum istriku. Waalaikumsalam. Ya ampun Sakti, setiap hari kamu tambah genit saja. Itu apa yang kamu bawa? Oh ya, ini vitamin dan suplemen untuk ibu hamil dari dokter Nadia. Tapi vitamin yang kemarin kan masih ada, kenapa kamu beli lagi? Jangan tanya aku, tapi tanya saja sama Raya. Karena aku cuma kurir saja yang tugasnya mengambil vitamin dan memberikannya ke kamu. Ya Allah Sakti, Raya itu memang wanita yang baik. Dia selalu saja mengkhawatirkan aku secara berlebihan. Semoga bayi kita sehat. Amin. Kok sepi ya? DJ di mana? Hah? DJ sedang pergi karena dia ada janji dengan teman barunya. Teman baru. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kira-kira sudah berapa lama dia mengenalnya? Belum lama, tapi beberapa kali mereka sudah bertemu. Tapi kamu tenang saja, tidak usah mengkhawatirkan dia. Aku cuma khawatir saja, Sarah. Takutnya dia laki-laki yang tidak baik. Kan belum lama dia tinggal di Jakarta ini, iya kan? Tenang Sakti, karena DJ bilang laki-laki itu baik sekali. Ya, syukurlah kalau begitu. Siapa tahu jodohnya DJ juga kan? Nanti dia bisa menikah dan menetap di Jakarta juga. Benar begitu? Kamu benar. Mungkin ini takdir kita, karena Allah sudah memberi kita cara yang terbaik untuk bisa selalu bersama. Ya. Amin. Baiklah, kalau begitu, mumpung tidak ada DJ, kamu bisa cium aku. Sekarang juga. Apa? Ada apa, hah? Sakti, kamu jangan mulai Kenapa? Sakti, aku ini masih malu. Baiklah. Tuh, kamu curang kan? Mata kamu saja masih mengintip. Aku tidak mau Ya, baik. Aku tutup mata. Aku hitung ya. 1, 2. Sarah! Tolong Jakir, tolong kasih tau Sarah, jangan ganggu anak saya. Anak saya itu sudah menikah. Siapa yang sudah menikah? Sakti yang baru menikah. Apa? Sakti sudah menikah? Iya, Sakti baru saja menikah, bahkan mereka belum sempat bulan madu. Maka itu saya nggak mau kalau sampai rumah tangga anak saya itu berantakan gara-gara perempuan lain. Berarti Sakti sudah menipu Sarah. Tunggu Jakir, kamu jangan marah dulu. Siapa tahu ini yang terbaik buat kamu. Jangan sampai Sakti tahu di mana Sarah. Biarkan Sakti hidup dengan tenang. Aku yakin kalau Sarah tahu Sakti sudah menikah, dia pasti akan meninggalkan Sakti. Setelah itu, kamu bisa mengambil Sarah. Sarah jadi milik kamu. Benar, itu kan yang kamu mau? Iya, benar. Sarah harus menjadi milikku kembali. Gak mungkin. Dari mana bisa Sarah ada di Jakarta? Aku sendiri tidak tahu sebenarnya di mana Sarah berada. Makanya aku mau ketemu Sakti untuk mengambil Sarah dan membawanya pulang ke Nepal. Tapi itu gak mungkin. Gak mungkin Sarah bisa bersama Sakti selagi di Jakarta ini. Kenapa kamu sangat yakin? Buktinya Sakti hidup bahagia dengan istrinya. Kalau Sakti tahu di mana Sarah, gak mungkin kan Sakti hidup bahagia dengan istrinya. Jadi tidak ada yang tahu di mana keberadaan Sarah. Itu gak masalah. Yang penting kita bertiga bekerja sama. Dengan itu kita bisa menemukan Sarah secepatnya. Ayo duduk. Baiklah. Aku terima tawaran kalian. Karena aku juga tidak kenal siapa-siapa di sini. Tapi ada satu permintaan dari saya. Apalagi?
Syakti jangan sampai tahu di mana Sarah. Kalau sampai dia tahu, dia akan mencari Sarah. Bagaimanapun Sarah itu istrinya. Ibu benar, aku setuju. Bagus. Kita harus merahasiakan ini semua. Dan kamu bisa langsung bawa Sarah ke Nepal. Terus Jakarta gimana menurut kamu? Jakarta macet di mana-mana. Enggak, aku senang aja ngeliat kamu senyum terus. Terima kasih ya. Kamu sudah mengajak aku jalan-jalan untuk melihat-lihat seperti apa kota Jakarta ini. Aku juga senang kamu bisa datang tadi. Karena tadi kamu bilang kamu ingin berteman denganku, makanya aku mau datang ke sini untuk menemuimu. Jadi kita berteman kan? Digi, sebenarnya aku mau kita lebih dari teman. Jujur, dari awal aku ngeliat kamu, aku langsung cinta sama kamu. Maaf, tapi lebih baik kita tidak usah membicarakan masalah percintaan dulu. Karena saat ini aku cuma ingin berteman saja sama kamu. Oke, kalau itu mau kamu. Tapi aku punya satu permintaan buat kamu. Apa itu? Nanti kalau kamu udah cinta sama aku, kamu harus berani ngungkapin perasaan itu ke aku. Baiklah, aku setuju. Oke, kita teman. Kita berteman. Kenapa kita bisa kecolongan sih? 2 perempuan Nepal itu masih di Jakarta. Kok bisa kita nggak tahu? Aku mana tahu sih, Ma. Kita harus temukan mereka secepatnya. Jangan sampai mereka menggagalkan semua rencana kita. Iya, ngerti. Tapi masalahnya kita mau cari kemana lagi sekarang? Ya kamu suruhlah anak buah kamu itu cari mereka sampai ketemu. Zidan, masalah kita bertambah, Zidan. Masalah? Masalah apa lagi sih, Ma? Raya hamil. Hamil? Zidan, sekarang kita punya 2 tugas. 1, kita harus cari Sarah sampai ketemu. 2, kita harus buat Raya tidak bisa melahirkan anaknya dengan cara apapun. Itu berarti kita secepatnya harus beli obat untuk menggugurkan kandungannya, Ma. Iya, kamu benar. Dan itu harus cepatnya. Karena kamu tahu, kepala mama udah meledak. Iya, Ma. Langsung tolong, Ma. Masukin, Ma. Ini akan membuat anaknya Raya pergi selamanya sebelum lihat dunia. Raya, Mama boleh masuk sayang? Iya Ma, masuk aja. Sayang. Mama. Ini loh, Mama buatin kamu jus. Makasih ya Ma, aku jadi ngerepotin Mama. Gak apa-apa sayang, kamu itu kan menantu kesayangan Mama. Ya udah, jusnya aku minum ya Ma. Iya. Pasti Raya langsung keguguran. Makasih ya Ma, enak banget loh jusnya. Sekarang kamu istirahat. Kamu mesti jaga kesehatan, jaga kandungan kamu. Kandungan? Siapa yang hamil, Mah? Raya, kamu gak usah pura-pura sayang.
Mama tahu kamu pasti mau ngasih surprise kan buat kita semua soal kandungan kamu. Tapi Mama udah tahu semuanya. Kamu lagi hamil kan? Mama tahu dari mana? Dari Papa. Tadi kamu telepon dokter kan, minta vitamin ibu hamil. Ya Allah, jadi tadi Papa dengar pembicaraan aku sama dokter Nadia. Terus Papa bilang apa lagi, Ma? Enggak, Papa nggak ngomong apa-apa lagi kok. Ma. Alhamdulillah, untungnya Papa nggak dengar semuanya tadi. Ma, yang hamil itu bukan aku, tapi temen aku. Kamu serius? Iya. Berarti kamu nggak hamil? Enggak. Ya ampun. Padahal Mama udah pingin banget punya cucu. Pengen gendong cucu. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kamu cepet hamil ya sayang. Ya. Makasih ya, Ma. Doain aja ya. Saya malah bersyukur ternyata Raya nggak hamil. Ayo. Bentar, ada telepon, bentar. Halo, Bos. Halo. Ada apa, Bos? Foto yang saya kasih sudah kamu terima? Sudah, Bos. Ini juga saya sudah suruh teman-teman buat nyebarin foto-fotonya, Bos. Pokoknya foto-foto itu harus kamu sebar ke seluruh Jakarta. Beres, Bos. Tukang ojek bayaran juga sudah saya suruh mencari Sarah dan Digi, Bos. Bagus kerja kamu ya. Pokoknya saya minta, begitu kamu dapat informasi apapun tentang perempuan itu, langsung kabari saya. Oke, Bos. Siap. Mudah-mudahan aja dua perempuan Nepal itu cepat ditemukan. Zidan. Mama kenapa sih, Ma? Kita itu salah ngira. Raya tuh nggak hamil. Raya nggak hamil, Ma. Terus siapa dong yang hamil? Kata Mama, Raya pesen suplemen. Itu buat temennya. Papa tuh salah denger. Dasar udah tua. Oh, syukurlah kalau gitu, Ma. Sekarang masalah kita berkurang satu. Tinggal cari di mana Sarah dan Digi. Kemudian kasih ke Jakir biar mereka dibawa ke Nepal langsung. Kalau soal itu mah tenang aja, Ma. Beres. Baru aja aku suruh anak buahku untuk cari Sarah sama Digi. Ya, mudah-mudahan aja mereka langsung cepat ditemukan, Ma. Mama juga berharap seperti itu karena Mama udah muak sama mereka. Digi, makasih ya udah mau nemenin aku makan malam hari ini. Justru aku yang harus berterima kasih. Karena kamu sudah mau mentraktir aku untuk makan malam. Enggak lah, suatu kehormatan besar bagi aku bisa ditemani makan malam sama kamu. Kamu tidak usah merayuku, nanti perutku bisa kekenyangan. Iya, kamu mau aku anterin kemana? Aku rasa tidak perlu, tidak usah repot-repot. Aku kan bisa pulang naik taksi nanti. Jangan gitu dong. Kan yang ngajakin kamu makan malam itu aku. Jadi aku harus bertanggung jawab mulangin kamu selamat sampai ke rumah. Terima kasih, kamu baik sekali. Digi, cewek secantik kamu ini emang layak diperlakukan kayak gini. Ya udah, kita pulang sekarang ya. Lo lihat tuh, perempuan itu yang kita cari. Yakin lo, Bang? Itu cewek yang kita cari? Lo lihat sendiri nih. Lihat, dari fotonya aja persis banget dengan bos yang Bang. Iya juga ya. Nggak salah lagi, Bang. Ini yang pasti bos cari. Udah, gua telepon bos dulu ya. Iya. Ya, halo. Kenapa? Bos, saya melihat satu perempuan, Bos, yang persis dengan foto yang Bos kirim. Oh ya? Di mana dia sekarang? Dia ada di restoran, Bos. Baru saja keluar. Tapi apa? Hah? Tapi dia tidak sendiri, Bos. Dia sama laki-laki, Bos. Ya sudah. Pokoknya kamu tetap ikuti perempuan itu. Begitu kondisinya aman,
Setelah tidak ada laki-laki itu, langsung kamu tangkap dia. Beres, Bos. Tapi ingat, saya nggak mau dengar kata gagal. Dan jangan sampai ada satu orang pun yang tahu soal kejadian ini. Oke, Bos. Siap. Kamu tinggal di mana? Aku anterin sampai rumah ya? Tidak usah. Kamu tidak usah mengantarku sampai di rumah. Turunkan saja aku di pasar, tempat kita bertemu tadi. Oh gitu? Ini kan udah malam. Jadi aku harus pastiin kamu sampai rumah dengan selamat dong. Iya, aku mengerti. Tapi aku rasa sekarang ini belum saatnya kamu mengantarku sampai ke rumah, Surya. Karena kita kan baru kenal. Aku tidak enak dengan tetangga dan temanku kalau sampai mereka melihatmu datang. Ya udah deh. Kalau gitu nggak apa-apa. Jangan harap kamu bisa lolos. Udah sampai nih. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Kamu hati-hati ya. Sekarang dia udah sendiri. Ayo kita tangkap. Ayo, Bang. Ayo ikut. Diam. Diam. Ikut. Ikut. Jangan berisik. Diam. Ayo diam. Ayo cepat masuk. Ayo masuk. Masuk. Ayo masuk. Masuk. Ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu? Gimana? Kamu udah kasih belum obatnya ke Sarah? Iya, sudah. Kamu tahu nggak? Tadi tuh mama kira kalau aku tuh hamil. Apa? Kenapa mama bisa berpikir seperti itu? Kayaknya sih tadi papa dengar pas aku lagi teleponan sama dokter Nadia. Dan papa itu kayak bilang ke mama deh. Ya Allah. Bagaimana kalau mama tahu kalau Sarah itu sedang hamil? Udah, kamu gak usah khawatir. Aku udah bilang kok ke mama kalau yang hamil itu bukan aku, tapi temen aku. Baguslah kalau begitu. Kenapa gak kamu coba ajak Sarah untuk tinggal di sini sama kita? Biar sekalian kamu kenalin gitu ke keluarga besar kita. Sebenarnya aku sudah bilang sama Sarah, tapi Sarah kelihatannya belum siap untuk itu. Gitu. Raya, begini. Boleh aku minta tolong sama kamu? Tolong bujuk Sarah kalau dia mau berkenalan dengan keluarga kita, agar dia bisa bersama kita. Iya sayang, nanti aku coba bilang ya ke Sarah. Terima kasih. Mungkin kemarin dia takut. Tapi kalau kamu yang bicara, mungkin dia bisa berubah pikiran. Udah, kamu tenang aja ya sayang. Aku nanti pasti bilang kok ke Sarah. Aku jadi semakin sayang sama kamu. Sayang doang nih, gak pakai cinta. Ya tidak sayang, pasti dengan cinta. Lepaskan aku! Apa yang kalian lakukan? Aku tidak mau ikut dengan kalian. Lepaskan! Aku mohon lepaskan aku! Mau apa kalian? Aku mohon lepaskan aku! Tolong! Lepaskan! Tolong! Udah puas teriaknya? Aku mohon lepaskan!
Nah, kalau diem begini kan kamu cantik kan? Hah? Saatnya kita foto nih. Ini baru kabar baik. Ada apa sih, Zidan? Nih Mama lihat sendiri. Apa sih? Anak buahku berhasil menangkap Digi. Ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan. Satu tikus sudah masuk ke dalam perangkap. Tapi langkah selanjutnya kita apa Kamu telepon anak buah kamu bilang sama dia jangan sampai ada yang tahu kalau kita berdua yang ada di belakang semua ini. Beres Dan kamu kasih tau Jakir, bilang sama dia suruh ke gudang dan ambil Digi dan harus ingat semuanya harus bersih. Siap Halo? Ya, Zidan. Ada kabar soal Sarah dan Digi? Saya sudah berhasil menangkap Digi. Oh ya? Sekarang di mana dia? Digi berada di gudang rahasia milik saya. Bagus sekali. Kalau begitu, kapan saya bisa bertemu? Sekarang? Kalau kamu mau juga bisa. Tapi, saya mau kamu rahasiakan ini dari siapapun. Saya nggak mau ada satu orang pun yang tahu kalau saya dalang di balik semua ini. Dan juga saya minta sama kamu datang sendiri ke gudang. Kamu sendiri yang mengambil Digi. Supaya Digi mengira kalau kamulah penculiknya. Oke? Tenang saja. Di mana alamatnya? Biar saya jemput dia sekarang juga. Tenang. Saya akan kirim setelah ini, ya? Baiklah. Ya Allah, sudah malam begini. Digi belum pulang juga. Mana dia tidak memberi kabar aku lagi. Aduh. Aku coba telepon dia. Halo? Halo? Ya, halo. Maaf Pak, apa ini handphone teman saya? Iya, saya temukan handphone ini di jalan. Handphonenya ada di jalan. Memangnya orangnya ada di mana ya Pak? Ya, saya nggak tahu. Ya sudah, kalau begitu terima kasih Pak. Ya Allah, Digi kemana? Jangan-jangan dia diculik dan handphonenya jatuh. Aku harus memberitahu Sakti. Sayang, kamu masih ngerjain apa sih? Kan bisa ngerjain di kantor. Tapi ini laporan penting yang harus segera diselesaikan. Aku tahu kamu itu pekerja keras. Tapi kalau udah di rumah aku nggak mau ngeliat kamu kerja. Yuk, kita makan yuk. Aku udah siapin makanan buat kamu. Oke, sebentar. Sarah telepon. Ya. Halo, Sarah? Sakti, Digi sampai sekarang belum pulang juga. Apa? Ini kan sudah malam. Iya. Digi tidak mengabari kamu? Tidak, tapi aku takut Digi sampai kenapa-napa. Karena kan dia belum tahu Jakarta. Ya Allah, semoga nggak terjadi apa-apa ya sama Digi. Sarah, jadi kamu cuma sendirian di rumah? Iya, aku sendirian. Sakti, lebih baik kamu ke rumah Sarah sekarang ya. Aku nggak mau Sarah kenapa-napa. Sarah, kamu tenang dulu ya. Aku mau ke sana, oke? Iya, baiklah. Terima kasih, Sakti. Raya, aku pergi dulu ya. Kamu tenangin Sarah ya. Cari tahu Digi di mana. Oke, terima kasih ya. Kamu hati-hati ya. Iya. Digi kenapa ya?
Sakti. Ya, Mah? Kamu mau kemana malam-malam? Aku mau ke rumah teman dulu, Mah. Tunggu, kamu nggak makan dulu? Nanti saja, Mah. Wassalamualaikum. Bye-bye. Mau kemana sih dia malam-malam begini? Ke rumah temennya. Ini pasti ada sesuatu. Sarah pasti sedang ketakutan. Aku harus segera ke sana. Harus, stop! Mau kemana Nyonya? Sekarang kita ikutin Sakti. Buruan! Asik, rezeki nomplok. Ini kesempatan besar deket sama Nyonya Hilda yang aduhai cantik banget. Harun! Buruan! Pakai lama lagi, buruan! Jalan! Duh, Harun buruan dong Harun. Itu Sakti makin lama makin jauh tuh. Ini udah paling cepet Nyonya. Apanya makin cepat? Itu buktinya Sakti makin lama makin jauh. Ya. Aduh. Ada bidadari ini yang jatuh dari surga. Di hadapan Mang Harun. Aduh, girang. Ngapain sih kamu ketawa-ketawa? Udah nggak becus nyetirnya gara-gara kamu. Saya kehilangan jejaknya Sakti tuh. Maaf Nyonya. Widih, cantik banget kalau lagi marah-marah nih Nyonya Hilda. Maaf Nyonya. Bangun. Iya. Malah tidur-tiduran lagi. Aduh, beneran. Siap, Bos. Ya, Bos. Lama kita tidak bertemu ya. Jakir, kenapa kamu bisa ada di Jakarta? Cintaku yang membawaku kemari. Sarah. Kamu bilang itu cinta. Tapi untuk Sarah itu musibah. Jadi kami telah menculik aku, Jakir. Kenapa kamu lakukan itu? Benar. Supaya aku bisa ketemu dengan Sarah. Katakan, di mana Sarah? Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah memberitahu kamu di mana Sarah. Aku tidak akan sudi. Masih tidak mau memberitahu? Di mana Sarah? Kalau begitu kamu akan tetap dikurung di sini sampai kamu memberitahu. Aku tidak peduli, Jakir. Yang penting Sarah tidak pernah bertemu sama kamu lagi. Kamu pikir dia akan baik-baik saja? Kamu sangat jahat, Jakir. Memangnya apa yang dilakukan Sarah padamu? Tolong lepaskan dia, jangan ganggu dia. Baiklah, kalau begitu kita biarkan saja Sarah stres gara-gara tidak ada kabar dari kamu yang hilang, mengerti? Diji, kamu di mana? Sarah? Sudah ada kabar dari Diji? Iya, Sakti. Belum. Aku khawatir sekali. Karena ada orang yang sudah menemukan handphone Diji di jalan. Tapi itu mungkin saja handphonenya terjatuh dan tidak sengaja handphonenya ditemukan orang. Tidak, Sakti. Aku malah curiga kalau Diji diculik sama orang yang tidak dikenal. Diculik? Memangnya siapa yang berani culik Diji? Ya Allah,
Aku tidak mungkin memberitahu Sakti kalau selama ini aku dan Diji sedang dicari oleh Ibu Hilda, ibunya Sakti. Sakti, itu baru kecurigaan aku saja ya. Karena bagaimanapun Diji itu kan orang asing di Jakarta. Iya, aku rasa kamu benar. Sebaiknya kita cepat telepon polisi. Tunggu sebentar ya. Kalau benar Diji diculik oleh Ibu Hilda dan Sakti sampai melapor polisi, maka Sakti akan tahu bahwa Ibu Hilda dan Zidan yang ada di belakang semua ini. Aku tidak mau membuat masalah di keluarga Sakti. Sakti, tunggu dulu. Sebaiknya kamu jangan lapor polisi. Apa? Kenapa begitu? Mungkin kita akan lebih baik menunggu kabar dari Diji. Siapa tahu benar handphone Diji jatuh. Jadi tidak usah lapor polisi ya. Oh, begitu ya. Ya sudah, kalau begitu aku akan cari Diji. Kemana dia pergi? Maaf Sakti, aku tidak bisa jujur sama kamu. Sarah, kamu kenapa? Dia di pasar. Ya sudah, kalau begitu kamu tunggu di sini. Aku akan cari ke pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ini kesempatan terakhirmu untuk bicara. Katakan di mana Sarah berada, atau kau tahu sendiri bagaimana akibatnya. Kamu boleh bicara cuma untuk memberitahu di mana Sarah berada. Katakan. Iya. Besok. Zidan, ini benar-benar gawat, Zidan, gawat. Tar gue telepon lagi ya. Masih mah? Kita itu udah dibohongin, Zidan. Bohongin apa lagi sih, mah? Barusan Jakir telepon, dan dia bilang Diji kabur.